Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Sekarang kita bacakan untuk situasi maskulin. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Oke, jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan. Bijak dalam menonton tarot aku, gunakan energi spiritual yang aku tuangkan di dalam tarotku. Jadikan ini sebagai payung sebelum hujan saja. Tetap mintanya kepada Tuhan kalian masing-masing. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Situasi maskulin, please. Oke, di sini ada The Knight of Cups dan situasi maskulin. Oke, bismillah. Eight of Swords in the reverse. Kalian bisa berdealing dengan air sign, water sign. Ya, ini bisa dengan siapapun, dengan earth sign. Eight of Pentacles in the reverse. Eight, oh my god. The King of Cups. Wow, maskulin. Kamu sangat impulsif, ya. Kamu kerja tapi nggak ada hasil dan stres banget nih, karena dramanya nggak habis-habis. Dan kamu ingin memperbaiki juga masih kamu tahan. Ya, jadi kayak masih belum bisa kamu lepaskan. Ya, tentang drama ini. Terutama drama dalam pekerjaan. Ya, ini bisa di dalam pekerjaan kamu, kantor kamu, ya, atau mitra kerja, ini bisa. Ya, karena ada suatu drama. Sehingga kamu hanya memendam perasaan antara ingin jujur atau enggak. Ini kamu masih tahan ini. Ya, masih tahan tentang kejujuran. Aku ngeliatnya kayak gitu. Dan kamu depresi banget sih. Kayaknya kayak mau lepas dari dramanya ini sakit gitu. Kalaupun diselesaikan, ya kamu harus benar-benar kerja keras banget. Kalau ingin sembuh, bisa aja kamu sembuh, maskulin bisa, tapi lambat energinya, ya lambat. Dan kamu harus bisa memikirkan mana yang kamu mau pilih, drama tentang kebenaran apa drama tentang kebohongan kamu, karena kamu masih memegang perasaan dua sisi. Ada keinginan untuk memperbaiki, ada banget di sini. Perlahan-lahan kamu memang belajar tentang masa lalu, tentang kehidupan, ya, tentang leluhur, tentang segala macam. Ya. Sebenarnya kamu ingin kembali ke orang masa lalu, yaitu feminim. Tapi stuck nih. Ya, dalam harapan kamu. Kenapa? Karena kamu masih bertaruh tentang perasaan dan janji kamu. Di sini aku lihat image kamu udah nggak bagus ya, maskulin. Banyak masalah dari pekerjaan, image sudah nggak bagus, dan ya kamu ingin menjadi depresi, stres sendiri buat kamu. Karena kamu gak bisa jujurin, water sign, gak bisa jujur, dipendam, sehingga orang berasumsi yang buruk sama kamu. Ya. Dan kalaupun kamu mau kembali ke orang lama, ini butuh waktu. Karena kamu harus menjalani proses apa yang kamu tanam.
dari trust issue atau masalah di masa lalu yang belum selesai. Kalaupun bisa keluar dari masa lalu, kamu butuh perjuangan. Maskulin. Terlalu banyak berpikir, terlalu banyak mendengarkan orang-orang sekitar kamu yang pada akhirnya kamu stuck sendiri, padahal kamu dalam proses sudah mau sembuh, ibaratnya mau penyembuhan gitu ya, maskulin. Jadi kayak sebenarnya kamu sama feminim ini udah proses penyembuhan gitu loh, tapi kamu tergoda sehingga kamu terperangkap dalam drama kamu sendiri yang kamu kerjakan, dan di sini membuat kamu stres ya, karma buruk banget. Kenapa? Karena image kamu sudah tidak dipercaya sama orang, jadi orang udah berpandangan buruk sama kamu. Ditambah lagi kamu nggak bisa mengutarakan sejujurnya tentang kebenaran perasaan kamu atau tentang pekerjaan, jadi kamu memendam. Aku lihat di situ. Kita lihat the Four of Cups. Tuh ya, Eight. Kalau kamu nih lagi pembayaran karma ya, maskulin. Pembayaran karma dari apa yang sudah kamu kerjakan di masa lalu ya. Ini hasilnya nggak baik buat kamu karena kamu banyak pilihan dulunya ya, dan saat ini pun kamu ada 2 pilihan, bahkan lebih. Ya, aku lihat di sini ada seorang wanita feminim. Ya. Kamu masih memantau feminim ada di mana, terus kamu coba untuk menyelami perasaan kamu ke feminim melalui mimpi atau melalui telepati. Ini lambat energinya untuk kamu bisa dapati. Ya, kenapa? Karena kamu terlalu banyak pilihan. Coba kalau kamunya nggak banyak pilihan, otomatis masuk ini cepat ya ke jiwa spiritualnya atau pikirannya ya, emosionalnya si feminim ini tertahan. Kalau aku lihat ya, karena satu sisi itu dia, kamu terlalu banyak pilihan jadi nggak fokus, sehingga kamu kecewa sendiri ya dengan pilihan kamu. Kamu meninggalkan feminim demi yang dekat, yang jauh kamu cuekin, padahal dia yang memberikan perhatian sama kamu. Akhirnya kamu kecewa sendiri. Dan tidak sesuai harapan yang kamu inginkan. Tuh. Ingin kembali, ingin bersama, ingin bahagia lagi, tapi nggak bisa kamu ungkapkan. Ten of Pentacles, ingin stabil. Dengan dia tuh kamu merasakan suatu kesempurnaan, tuh, keberuntungan, kesempurnaan, ya, the will, the fortune. Jadi kalau aku lihat di sini ya, kamu memang sedang menjalani karma perlahan-lahan ya. Pelan-pelan ini karmanya jadi setahap-setahap diulur. Sama halnya kamu mengulur cintanya si feminim, tarik ulur. Dan sekarang kehidupan kamu ditarik ulur ya oleh karma, perbuatan kamu. Maskulin.
Kamu sangat menjaga image kalau aku bilang. Kebohongan kamu nih akan terbongkar. Ya, kamu juga bermimpi buruk nih tentang perselingkuhan, ilmu hitam. Ada rasa takut juga tentang serangan. Ya, ini bisa serangan dari apa yang kamu kerjakan untuk meraih ataupun menarik target kamu, ya, pilihan-pilihan kamu sama ini akan terbongkar dan kamu takut hal itu, dan ini adalah karma buruk bagi kamu. Maskulin. Depresi tentang drama yang kamu buat sendiri, ingin meninggalkan karma burukmu dengan cara ingin kembali lagi dengan feminim, tapi ilahi menahanmu untuk tidak kembali dulu ke feminim. Kenapa? Proses karma kamu harus merasakan pelan tapi pasti, satu-satu, bahkan setengah-setengah. Kalau bagi aku mendingan brek enak langsung, abis gitu ya. Kalau sedikit itu yang sakit, karena itu tidak akan pernah habis. Dan kamu dihantui rasa ketakutan. Bosan dengan proses, bosan dengan pekerjaanmu. Jadi kayak, kok gue kerja gak ada hasil, kerja gak ada hasil. Kenapa? Karena hasilnya itu kamu habiskan dengan pilihan kamu yang menurut kamu yang dekat itu paling bagus, menurut kamu, ya. Jadi kayak kamu lebih mendengarkan orang-orang sekitar pekerjaan kamu. Ini aku lihat lingkungan pekerjaan, bukan di rumah tangga kamu ataupun seseorang yang kamu anggap sebagai pasangan, suami atau istri gitu ya. Di sini kamu ada kepikiran juga ingin memperbaiki lagi, tapi memang kamu harus bekerja keras untuk bisa stabilkan lagi karir kamu, image kamu. Situasi maskulin. Hey, hai, sini sayang. Iya nak, apa nak? Tuh kan, 99 loh. It's 8 dan 99. Kecewa dengan pilihan kamu saat ini. Berpikir untuk bisa kembali lagi, itu harapan kamu. Karena kamu merasa ada keberuntungan, ya, dari kehidupannya bersama feminim. Ini semua keinginan kamu, cita-cita kamu ini tertahan loh. Walaupun bisa terwujud kamu kembali ke feminim, tapi kamu harus bekerja keras untuk meraih keinginan kamu lagi. Jadi kayak dulu kamu kayaknya mudah banget dapetin gitu. Kalau sekarang ya kamu harus kerja keras. Kenapa? Karena kamu tidak prioritaskan dia di saat dia mencintai kamu, di saat dia menyayangi kamu dengan tulus, di saat kamu sukses juga, ya.
Tuh. Ada rasa takut. Four of Swords, the Three of Cups, Page of Cups, Eight of Wands, Five of Pentacles, and Star. Maskulin bermimpi buruk ya, aku lihat nih. Tentang perselingkuhan, atau dia bermimpi atau berandai kamu sudah bahagia ya, feminim. Dan dia kehilangan kesempatan untuk kembali, kehilangan kesempatan untuk sukseskan lagi dengan kamu. Dia bermimpi nih, mimpi kamu sudah bahagia dengan yang lain ya, feminim. Ya, dia takut banget, takut kehilangan kesempatan untuk bisa kembali lagi dengan kamu. Ingin kembali karena kestabilan, dan harus belajar tentang pembayaran karma, perlahan tapi pasti. Dan situasinya maskulin ini, apapun yang diinginkan maskulin saat ini terhalang ya. Ya sayang. Wow. Maskulin di sini memantau ya. Memantau masa lalunya, yaitu kamu. Bisa melalui akun palsu. Karena dia masih ingin banget meraih kemenangan lagi, kesuksesan lagi. Tapi dia takut banget dengan karma. Ada rasa takut setiap malam tentang pembayaran karma. Dia berpikir keras nih, gimana caranya bisa memperbaiki image dia yang egois, yang narsis, untuk bisa ke kamu dulu gitu. Yang dia pikirkan gimana caranya, karena ya di pandangan kamu kan dia udah gak baik. Bahkan di tempat kerja pun dia udah gak bagus image-nya. Tuh ya. Sangat berhati-hati untuk meraih kesuksesan lagi. Karena dia tahu kalau dia sukses lagi, yang ditakutkan adalah perselingkuhan. Ya, karena dia orangnya nggak bisa nahan diri, mudah tergoda. Masih terikat stres ya akan kejujuran dari masa lalu, yang mana ya dia banyak belajar kekecewaan juga sih, walaupun dia merasa menang ya, mendapat perhatian dari sekitarnya, dari orang-orang dekatnya dia, tapi dalam diam dia setiap malam tuh takut akan karma diselingkuhkan lagi, takut dikhianati ya dalam kebahagiaan dia, dan dia takut akan karma dari perselingkuhan yang dia tutupi selama ini. Berpikir gimana caranya untuk bisa memperbaiki image dia, dan berharap bisa kembali lagi dengan kamu dan menstabilkan lagi kesenangannya dia. Ya nak, ya sayang, sini nak. Page of Pentacles, the King of Wands, ya. The Page of Pentacles, the King of Wands, the Sun, Ace of Wands, Six of Cups. Dia masih memantau kamu, masih bermimpi, bahkan meditasi kan juga. Dia minta bantuan orang pintar nih untuk bisa kembalikan kamu lagi, ya, melalui spiritual, dan
maskulin di sini masih ada rencana ya, kebahagiaan dia dengan orang baru juga ada. Jadi kayak ya dia ingin kembali ke kamu, tapi juga masih ingin bersama dengan orang baru. Bahkan si maskulin ini berencana mau punya anak dengan orang baru, tapi berandai-andai doang, janji doang ya, janji doang. Jadi kayak memancing orang baru itu untuk bisa dijadikan pelampiasan saja, tapi dengan iming-iming, yuk kita punya anak, kita nikah gitu. Rasa bosan, rasa takut tentang kejujuran. Wow. Tapi dia memantau kamu ya. Dia gunakan alam bawah sadar atau dia gunakan seseorang untuk meraih halusinasinya dia, khayalannya dia. Dihantui ya tentang kekecewaan terus menerus, penyesalan setiap malam. Dan dia masih memakai topeng ya. Bekerja keras untuk memperbaiki predikatnya dia di masa lalu, kemenangannya yang di masa lalu, karena dia masih ingin kembali sama kamu. Ya, narsisnya tuh. Di sini ada suatu keadilan ya dari kesuksesan dia. Jadi kayak kerja tapi kecewa atas kemenangan dia. Ini bisa masalah tentang hukum ya, polisi atau pemecatan. Karena image juga ya. Oke. Aku lihat di sini hanya bisa memendam perasaan untuk kembali sama kamu. Untuk sukseskan lagi memendam perasaan. Tapi dia juga berpikir, dengan trik apa lagi bisa kembali sama kamu? Dia berpikir apakah menggunakan rayuan atau ilmu hitam lagi atau pelet, guna-guna ya, atau janji-janji ya, untuk bisa meraih keberuntungan lagi dan bisa mencari kesenangan lagi. Ya, jadi ibaratnya memanfaatkan hubungan kalian, koneksinya, hokinya gitu ya. Dia memanfaatkan tuh untuk kesenangan pribadi. Jadi dia datang kembali ke kamu karena dia melihat kamu sudah banyak keberuntungan dan melihat kamu sudah banyak kebahagiaan. Roda berputar, dia ingin kembali ya, karena dia ingin mengganggu. Kenapa? Karena kamu sekarang sudah bisa untuk meraih apa yang kamu inginkan, walaupun butuh proses ya, nggak langsung dapat gitu ya, karena kan harus banyak belajar. The Nine of Pentacles ini kan seseorang yang tekun ya, walaupun dia bebas tapi dia tekun dalam pembelajaran diri untuk kesuksesan dirinya. Ini bisa 9 bulan 9 tahun prosesnya ya, untuk mendapatkan hasil. Karena apapun yang diinginkan ini terhalang. Dan ya kalau aku lihat memang dia harus belajar menjaga apa yang sudah dia dapati. Jadi kayak bersyukurlah gitu ya. Tuh, Six of Pentacles. Dia ingin kembali sama kamu harapannya, tapi masih dihalangi atau terhalang. Karena ya dia masih mempunyai 2 pilihan, 2 hasrat. Bukan hanya kamu saja ya, dia memiliki 2 hasrat. Dan pada ujungnya ada kehilangan kesuksesan hidupnya dia, kestabilannya dia, karena satu perceraian ataupun skandal sehingga dia merasa diabaikan, merasa ditinggalkan ya, sendirian.
Seven of Wands, the Page of Cups, and the Strange. Oke. The Three of Wands. Ini journey-nya kamu nih ya, aku lihat. Kamu long distance sama dia. Jadi ibaratnya dia merasa kalau kembali dengan kamu, pastinya dia harus berkata jujur dan pasti kamu memojokkan dia untuk kejujuran. Ya, dan dia merasa tertantang, merasa terpojokan, gak suka. Karena aku lihat memang dia mengalami kehancuran tentang journey hidupnya, dan dia harus belajar dari pengalaman kehancurannya dia. Kenapa? Karena dari perbuatan karmanya dia sendiri yang selalu mengimbangi atau membandingkan dua pilihan, sehingga ini ada karma buruk, kutukan. Aku lihat di sini maskulin bermimpi buruk tentang karma keadilan dari yang dia hasilkan selama ini melalui memanfaatkan, menipu, trik, bahkan juga dengan black magic untuk meraih kesuksesan dia sendiri. Pada akhirnya dia kehilangan hal itu, kehilangan karir, kehilangan kebebasan, karena dramanya ini akan terungkap. Makanya dia merasa kalau kembali ke kamu pasti terpojokkan dengan kejujuran. Kamu pasti maksa untuk dia katakan yang sebenarnya gitu ya. Dan aku lihat situasi maskulin itu coba untuk bisa menggapai keinginan dia, tapi nggak bisa ya, tertahan. A time for spirit, ya dia harus bisa meluangkan waktunya ya untuk meditasi, pembenahan diri. Ya ibarat kalau orang Islam tuh ibadah, ya harus punya waktu untuk meluangkan waktu untuk ibadah, memperbaiki lagi koneksi dengan Tuhan. You see clearly, clairvoyance ya. Kalau dia mau lihat suatu kebenaran, ya dia harus mendekatkan diri ke Tuhan. Dia harus banyak musabah, dia harus banyak perbaikan, dia harus banyak bertanya juga ya dengan orang-orang spiritual untuk ngebantu dia membersihkan. Ya, kalau dia nggak mampu secara waktu, dia minta bantuan dengan seseorang, tapi dia harus kuat dengan ujiannya, karena orang kalau mau di awakening spiritual ya dengan sendirinya atau bantuan orang lain sengaja ingin membersihkan karma, ya harus siap dibersihkan, siap dengan ujiannya, karena kita harus di restart lagi dari nol ya. Tapi kan dia belum siap, ini aku lihat ya, dia belum siap. Secara dia masih banyak keinginan dengan halusinasinya, bahkan juga terlalu besar ketakutannya. Healing from heritage, sih. Tadi aku bicarakan penyembuhan hati, penyembuhan diri. Kalau dia nggak mampu meluangkan diri, misalnya nggak sempat lah ibaratnya meluangkan diri untuk perbaiki ibadah misalnya, ya dia harus bisa meminta bantuan dengan seseorang yang memahami spiritual untuk bisa membersihkan penyakit hatinya dia ya, penyakit hatinya dia sendiri ya. Yang difikirkan kan takut rugi, takut harta habis misalnya gitu kalau untuk pembenahan diri ya.
yang dia takutkan. Dan dia nggak siap dengan ujiannya. Padahal orang kalau mau naik kelas, mau lulus, itu pasti diuji dulu. Kalau gagal sekali, itu akan gagal terus. Ya. Attempting over has a high price. Ya, godaan itu lebih besar. Ya, ketika ingin memperbaiki spiritual itu godaan itu banyak banget, ya. Dan ini adalah harga mahal, ya. Kalau kita nggak mampu, ya, maskulin, untuk meluangkan waktu membenahi diri, ya, kepada Tuhan kita. Ada sebagian manusia kan sibuk dengan duniawinya. Kalau nggak mampu, ya kamu harus bisa serahkan harta kamu untuk membersihkan. Dan itu dibayar mahal. Karena orang yang membenahi diri itu pastikan waktunya itu untuk Tuhan. Atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang maksiat. Atau berkumpul dengan banyak teman, banyak orang yang ujungnya menjadi gibah. Ya, dan itu dibayar mahal. Karena ujiannya juga akan mahal sekali. Hasilnya mahal banget. Asalkan kita nerima ujiannya. Untuk pembersihan diri ya ibaratnya kita harus disiram dulu. Ya, diacak-acak dulu. Be your true self. Kalau kamu mau bersih, jadilah dirimu sendiri dan benahi penyakit hatimu. Godaannya sangat besar. Sangat besar. Ketika kita ingin membenahi diri, ya, maskulin, ini juga bisa berguna dengan feminim. An important end, a new beginning. See? Kamu harus bisa mengakhiri jiwa petualangmu. Kamu harus bisa mengakhiri jiwa nafsumu, godaanmu. Ya. Dan kamu harus bisa memulai sesuatu yang baru, menjadi dirimu sendiri dan sembuhkan hatimu, penyakit hatimu, yaitu tentang godaan. Ya. What's come around? Working too hard. Yes, exactly. Kita ada 8 of Pentacles in reverse and the miracle. So sweet memories. Maskulin. Keajaiban kamu adalah ketika kamu mengenang memori dengan feminim. Dan disinilah kamu ingin bekerja keras memperbaiki diri. Karena kamu yakin apa yang kamu kerjakan itu akan kamu dapat. Sekarang kamu pahami, walaupun kamu belum bisa sepenuhnya membayar karma kamu ya. Karena satu, kamu takut. Kedua, ya kamu belum bisa melepaskan topengmu, belum bisa melepaskan kebiasaan kamu berpetualang, belum bisa melepaskan narsismu yang ingin selalu disanjung-sanjung, ditemani ibaratnya. Ya ibaratnya kamu belum bisa sendiri. Ya. Jadi buat maskulin, hati-hati apa yang kamu kerjakan ini akan kamu terima. Entah itu baik atau buruk, itu yang kamu terima. Oke? So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku. Lucky Tarot Mess and take care of you guys. See you later again. Bye-bye.